Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA. Pada pertemuan kedua bab 3 ini kita akan mempelajari pola-pola pewarisan sifat pada makhluk hidup yang dikenal dengan hukum Mendel. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Selamat mengerjakan. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang materi genetika, yaitu kromosom dan gen, di mana gen itulah yang menentukan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana pola-pola pewarisan sifat pada makhluk hidup yang dikenal dengan hukum Mendel. Lalu siapa itu Mendel? Nama lengkapnya adalah Gregor Mendel, seorang pendeta dan juga seorang ahli botani dari Austria. Dialah orang pertama yang mengadakan penelitian pewarisan sifat pada makhluk hidup yang dikenal dengan hukum Mendel. Hukum satu Mendel menyatakan bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegresi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Jadi pada saat pembentukan gamet, gen-gen akan berpisah. Sebaliknya, pada hukum 2 Mendel, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Dari dua hukum Mendel ini, hukum 1 dan hukum 2, ini terjadi kebalikan, di mana pada hukum 1 adalah pemisahan alel, sedangkan pada hukum 2 adalah pembentukan atau penyatuan alel pada saat terbentuk individu baru. Tahukah anak-anak apa itu alel? Alel itu adalah pasangan gen yang terletak pada lokus. Hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel ini akan kita terapkan pada pola-pola persilangan pada makhluk hidup. Namun sebelumnya kita tahu beberapa istilah dalam persilangan. Yang pertama, parental atau disingkat dengan huruf P, itu adalah induk atau dalam hal ini orang tua. Kemudian ada istilah lagi gamet, disingkat dengan G, yaitu adalah sel kelamin. Jika ada G1 berarti gamet keturunan pertama, G2 adalah gamet keturunan kedua, dan seterusnya. Berikutnya filial atau disingkat dengan huruf F, itu adalah keturunan atau anakan. F1 itu adalah keturunan 1, F2 adalah keturunan 2, dan seterusnya. Ada lagi sifat genotip. Genotip merupakan susunan gen penyusun sifat. Ini biasanya karakternya dilambangkan dengan huruf, bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Dan fenotip adalah sifat yang tampak, yang dapat diamati dari luar. Misalnya bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari persilangan monohibrid. Apa itu persilangan monohibrid? Yaitu persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Satu sifat beda artinya dalam spesies itu hanya mengandung satu sifat beda. Misalnya merah disilangkan dengan putih, itu adalah satu sifat beda, yaitu warna. Contoh yang lain, misalnya rambut lurus disilangkan dengan rambut keriting, itu adalah satu sifat beda, adalah bentuk rambut. Nah, mari kita pelajari bagaimana pola-pola penurunan sifat pada makhluk hidup pada persilangan berikut. Pada contoh pertama, P1 adalah induk 1, genotipnya adalah M besar, fenotip merah, disilangkan dengan M kecil, fenotipnya adalah putih. Ini adalah induk. Nah, masing-masing induk gametnya atau G1 untuk warna merah adalah M besar, untuk warna putih adalah M kecil. Sesuai dengan hukum 1 Mendel, di mana
pada proses pembentukan gamet G1, genotip M besar memisah menjadi M besar, sedangkan M kecil memisah menjadi M kecil. Nah, karena alelnya homozigot, maka gametnya hanya satu, yaitu M besar dan M kecil. Selanjutnya terjadi penyatuan gen dari M besar dan M kecil, diperolehlah keturunan pertama namanya F1 dengan genotip M besar M kecil. M besar bersifat dominan dari M kecil, sehingga F1 atau keturunan pertama semuanya bersifat merah. Dikatakan bahwa merah adalah dominan, sedangkan warna putih adalah resesif. Jika pada keturunan pertama disilangkan sesamanya, maka induk P2 dengan genotip M besar M kecil warna merah disilangkan dengan M besar M kecil warna merah, maka berlaku hukum satu Mendel, di mana M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Karena gametnya bersifat heterozigot, maka terbentuk dua gamet G2, yaitu M besar dan M kecil. Kemudian yang satunya juga M besar dan M kecil. Nah, sesuai dengan hukum 2 Mendel, maka pada saat pembentukan individu baru akan terjadi penyatuan gen-gen. Proses penyatuannya sebagai berikut: M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, dan M kecil, M kecil. M besar ini berwarna merah, M besar M kecil juga merah, M besar M kecil satunya lagi juga merah karena merah bersifat dominan, sedangkan M kecil berwarna putih. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbandingan sifat fenotip di mana merah banding putih adalah 3:1. Dari sini dapat kita simpulkan pada sifat dominan penuh, sifat keturunan F2 perbandingan genotip M besar banding M besar M kecil banding M kecil sama dengan 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotip antara merah banding putih adalah 3:1. Selanjutnya, coba anak-anak bandingkan dengan contoh yang kedua ini. Sama-sama induk P1 berwarna merah dengan genotip M besar dan disilangkan putih dengan genotip M kecil. Nah, karena M besar dan M kecil sama-sama bersifat dominan, artinya sama-sama saling menguatkan, maka F1 yang terbentuk berwarna merah muda. Inilah yang dinamakan sifat intermediat atau sifat yang saling menguatkan. Jika F1 disilangkan sesamanya, di mana M besar M kecil fenotip merah muda disilangkan dengan M besar M kecil sama fenotip merah muda, maka sesuai dengan aturan hukum Mendel diperoleh pasangan M besar merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, dan M kecil adalah putih, sehingga diperoleh perbandingan fenotip merah banding merah muda banding putih adalah 1:2. Sedangkan perbandingan genotipnya yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil adalah 1:2:1. Coba anak-anak silakan, mana perbedaan antara sifat dominan dengan sifat intermediat? Sebagai tindak lanjut, perhatikan contoh soal berikut, pahami betul antara perbedaan sifat dominan
intermediate. Selanjutnya perhatikan penyelesaiannya. Demikian untuk dapat dipelajari lebih lanjut, jangan lupa tetap membaca buku dan tetap belajar pada sumber-sumber yang lain. Akhirnya mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari persilangan dengan dua sifat beda di hibrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.